Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas siapa? Samil, Bu. Samil. Ya baik, pada Samil, mohon dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Di sini ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Perempuan? Ada yang tidak masuk tidak? Ada. Siapa? Sila. Ada lagi? Ada, Bu. Untuk laki-laki? Ada, Bu. Siapa Fardan? Tantowi sama Ihzam. Tantoy sama Izam ya? Iya, Bu. Baik, itu saja. Baik, di sini kita akan membahas. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan membahas apa? Tidak tahu. Tidak, Bu. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran tidaklah. Hari ini kita akan belajar pada bab 10 tentang perilaku tercela. Tahu tidak perilaku tercela itu apa? Sawitri? Perilaku buruk. Sebelum memasuki pembelajaran, di sini kalian pernah mendengar kisah tentang serigala berbulu domba? Baik, tidak? Tidak, Bu. Ibu cerita ya. Iya, Bu. Mohon didengar. Iya, Bu. Pada suatu hari, hiduplah seekor serigala. Ia senang memangsa domba. Pada suatu ketika, domba-domba berkumpul. Datanglah seekor serigala yang bersembunyi di balik domba-domba. Akan tetapi, domba-domba tahu bahwa mereka akan dimangsa oleh serigala. Mereka akan dimangsa serigala, mereka menghindar dari serigala. Serigala terus ingin memangsa mereka. Akhirnya serigala berpikir, bagaimana ya cara saya untuk memangsa domba-domba ini? Serigala memakai bulu domba, menyelimutinya dan bersembunyi di balik domba-domba. Dan serigala memangsa domba-domba. Jadi serigala termasuk ke dalam perilaku apa? Perilaku tercela. Termasuk ke dalam perilaku licik. Licik juga termasuk ke dalam perilaku tercela. Jadi ada macam-macam perilaku tercela. Yang pertama, adanya perilaku apa tadi? Licik. Perilaku licik. Yang kedua, adanya perilaku tamak. Yang ketiga, adanya perilaku zalim. Yang keempat, adanya perilaku diskriminasi. Kalian pasti telah mendengar macam-macam perilaku tersebut. Tetapi apa sih Bu yang dimaksud dengan perilaku licik, tamak, zalim ini dan diskriminasi? Perilaku licik adalah perilaku yang bersifat yang sifatnya itu negatif, di mana sifat ini bisa membuat atau
mengganggu kita, merusak diri sendiri maupun orang lain. Sifat licik ini berarti sifatnya suka menipu, culas maupun curang. Adapun sifat tamak. Sifat tamak ini biasanya dikatakan dengan sifat serakah. Benar, sifat serakah, di mana itu cinta kepada harta dan cinta kepada dunia, tanpa mengenal baik buruk, halal dan haram yang mengakibatkan dosa besar. Adapun sifat zalim. Sifat zalim, ada yang tahu? Sifat yang aniaya, yang dimana sifat tersebut adalah sifat yang tidak adil. Selanjutnya adanya sifat diskriminasi, di mana sifat ini adalah pembedaan perilaku, pembedaan perbuatan antar sesama, yang membedakan berdasarkan warna kulit, ras, agama, suku, maupun ekonomi, baik pun sosial dan lain-lain. Dari macam-macam di sini yang telah Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Mohon didengar ya. Tidak ada pertanyaan mengenai 4? Tidak ada. Sudah mengerti? Sudah. Di sini Ibu akan membagikan kelompok untuk teman-teman semuanya. Untuk anak-anak semuanya, di sini Ibu akan membagikan 4 kelompok, di mana nanti masing-masing di dalam kelompok tersebut terdapat 1 orang ahli. Misalnya, Ibu akan membagikan kertas ini ya, di mana terdapat adanya ahli licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Jadi kalian akan menjadi ahli-ahli di sini. Ibu akan membagikan kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu mohon berkumpul di bawah. Boleh? Boleh. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sana. Untuk 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 1, 2, 3, 4 kelompok 3, 1, 2, 3 kelompok 4. Mohon untuk maju ke depan. Baik, ini namanya adanya orang-orang ahli, ya. Ibu akan membagikan ini, di mana terdapat yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu akan memberikan sebuah kelompok. Tolong di mana kelompok 1? Ini. Ya, ini. Iya, satu orang satu kertas. Maaf. Satu orang satu kertas. Diskriminasi. Ya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, apa? Ya, nggak masuk. Udah dapat belum? Kalian ahli-ahli apa? Bagi yang diskriminasi bagi yang licik berkumpul di sini. Bagi yang tamak berkumpul di sini. Bagi yang zalim berkumpul di sini. Jadi kalian itu menjadi ahli di dalam kelompok-kelompoknya masing-masing. Iya. Ya, kelompok licik itu. Ya, kelompok liciknya di sini, kelompok tamaknya di sini,
kelompok zalim dan diskriminasi. Mohon silakan untuk ke kelompok ahlinya masing-masing. Diskriminasi. Ya, diskriminasi ya. Licik kan? Sudah? Sambil kelompok siapa Sambil? Licik ya Bu. Sambil di sini dulu ya. Ya. Nanti lagi Sambil ke kelompok kok. Baik, udah ya. Di sini Ibu memerintahkan kalian untuk membuat rangkuman atau peta konsep. Jadi kalian boleh mengambil peta konsep, boleh juga mengambil rangkuman. Dari misalnya tadi kelompok licik. Sebab akibat dari perilaku licik. Sebab dampak. Contoh dan cara mengatasi agar terhindar dari perilaku licik. Terhindar dari perilaku licik. Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Setelah baik, kalian kan telah mendapatkan sebab, dampak, contoh, cara mengatasi perilaku licik misalnya. Nanti kalian kembali lagi ke kelompoknya untuk menjelaskan kembali apa yang telah didapat dari kelompok ahli. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Dimulai dari sekarang. 10.15 habis. 10.15. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah? Sudah? Nanti dijelaskan, nanti kembali ke kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk menjelaskan ke teman-temannya. Jadi kalian jadi ahli. Ada ahli licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Ingin tanyakan? Sudah? Sebab, dampak, contoh, cara mengatasi perilaku tercela. Nanti Ibu nyuruh kalian presentasi ya. Apa yang telah dibuat semuanya, semua orang dipresentasikan satu. Boleh peta konsep, boleh rangkuman. Pesannya?
Ada kesulitan? Tidak. Udah belum? Sudah? Diskusi sambil. Sudah apa? Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok dicek sudah? Ayo. Akhir tamak sudah? Kenapa kalian proses? Baik, waktunya habis. Kalian kembali ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan apa yang telah didapat dari kelompoknya. Tadi udah diskusi. Tadi udah diskusikan? Sudah diskusi. Kembali ke kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk menjelaskan apa yang telah didapat dari kelompok ahlinya masing-masing. Silakan. Dihitung sampai 3.
berdua? Kelompok 4 sudah? Sudah Bu. 3 sudah. Tunggu ya. Tunggu teman-teman. Tanyakan lagi apa yang kurang, misalnya Sambil kurangnya apa? Ya, intinya. Lebih ke itu nggak sih, bisa membuat strategi tapi kan itu terus pembatasan contohnya kalau berteman dia kayak lebih ke tidak semua bisa dalam dia bilang berbuka dua langsung Sudah? Semuanya sudah? sudah Bu. Baik ya, baik. Selanjutnya, teman-teman semuanya mengerti? Mengerti tidak apa yang telah dijelaskan oleh teman-temannya tadi? Ibu, aku tidak mengerti, Bu. Materi yang telah dijelaskan oleh Sawitri, Bu. Misalnya ada, mengerti ya? Baik, selanjutnya, di sini Ibu ingin kalian presentasi masing-masing dari kelompok. Baik, untuk presentasi kelompok ahli licik itu siapa yang ingin maju? Siapa kelompok? Sambil ya, kami maju sambil. Sambil? Iya, Nah, ya, Cap cip ya. Cap cip ini kelompok 1 sampai ini kelompok 4. Jadi siapa? Ini kan kelompok 1, ini kan 1, 2, 3, 4. Nanti Ibu pilih, kalau yang terpilih jadi kelompok 1, maka yang licik kelompok ahli 1, kelompok licik akan maju ke presentasi. Cap cip gembang kucup, siapa maju dapat kucup. Kelompok 3. Ya, Samil. Ayo Mil, dapat kucup. Ya, licik. Ayo Mil, dapat kucup. Maju ya Samil ya. Maju saja. Samir, aku mau ya. Tadi baru saja. Jangan bandel lagi. Sambil bikin rangkuman atau peta konsep? Baik, rangkuman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman perilaku licik. Yang pertama sebab perilaku licik muncul karena lemahnya iman dan perilaku akhlak adanya rasa iri dan dengki. Yang kedua dampak. Perilaku licik berdampak negatif seperti hilangnya kepercayaan dari orang lain, rusaknya hubungan sosial dan konflik. Yang ketiga contohnya seperti antara lain berbohong untuk keuntungan pribadi, mencontek saat ujian, mengkhianati kepercayaan. Yang terakhir mengatasi. Untuk menghindari perilaku licik, seorang perlu menanamkan kejujuran dan sikap amanah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Samil. Selanjutnya, sama. Siapa yang maju? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk. Kelompok 4. Silakan maju untuk presentasi. Tama. Perilaku Tama. Siapa? Siapa kelompok ahlinya tadi? Ya, selamat ya. Iya,
makanannya itu lebih tidak memikirkan orang lain lagi. Itu apa? Pertama, cara mengatasinya menanamkan sikap qanaah, merasa cukup, terus menanamkan sikap rasa bersyukur. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk zalim. Kelompok 1, silakan. Baiklah, perilaku zalim, sebab zalim salah satunya itu tentunya kurangnya iman dan takwa. Yang kedua adalah kesombongan atau takabur, sikap sombong. Kemudian untuk dampaknya, sikap zalim berdampak di dunia juga di akhirat, serta berdampak untuk diri sendiri dan juga orang lain, seperti dibenci dan dijauhi orang lain, dan juga termasuk dosa besar. Kemudian untuk contohnya, contoh perilaku zalim seperti pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, kemudian membuli ataupun menghina orang. Dan untuk cara mengatasi perilaku zalim adalah salah satunya selalu introspeksi diri, kemudian memilih lingkungan atau pergaulan yang baik dan membiasakan sikap adil dan jujur. Baik, selanjutnya untuk kelompok diskriminasi, ahli diskriminasi. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, saya akan menjelaskan dari keempat perilaku tercela. Diskriminasi aja. Oh ya, Bu. Mungkin ya. Diskriminasi. Nah, diskriminasi itu teman-teman sikap membeda-bedakan kelakuan kita ke orang lain. Misalkan saya lihat Samil kan badannya besar, terus maaf ya Samil, hitam. Nah, sedangkan saya lihat teman yang lainnya, misal saya lihat Okta cantik, terus bersinar gitu ya Samil. Nah, saya tuh membeda-bedakan, oh saya mau deket Okta deh, soalnya Okta itu auranya adem gitu. Itu ya guys, maksud itu ya teman-teman, sikap diskriminasi itu. Jadi bukan kayak gitu. Nah, itu pengertiannya dan itu sebagai contohnya. Nah, sebabnya itu prasangka buruk. Kenapa bisa berprasangka buruk? Karena mungkin kita lihat walaupun kita nggak ngomong sama orang yang itu kayaknya jahat kayak gitu. Prasangka kita itu buruk padahal kita belum bicara sama sekali. Itu penyebabnya. Terus dampaknya itu perpecahan dan permusuhan dan tidak rukun, terus tidak damai. Loh, kenapa bisa nggak rukun? Kan kita baru kenal. Iya nggak rukun karena apa? Karena dari tatapan kita aja kita itu udah menintimidasi orang itu loh. Makanya kayaknya aduh dia itu nggak suka sama saya. Atau saya lihat dia, oh dia itu nggak suka sama saya gitu. Nah, cara mengatasinya bersikap adil tanpa membeda-bedakan ras, suku, bangsa. Ada yang di sini orang Belitung misalkan sama, orang Bangka sama orang Belitung sama, serumpun gitu, nggak usah beda-beda. Pas lihat Samil, oh Samil orangnya baik banget gitu. Pas lihat Okta, Oktanya baik sekali gitu. Sama-sama baik sekali. Gitu. Nah, contohnya itu tadi teman-teman. Jadi mengerti kan? Terima kasih, itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Om Selamat. Baik, pahaman telah dijelaskan dan dipaparkan oleh teman-teman semuanya. Paham, Bu? Jadi, perilaku tercela adalah perilaku buruk, di mana dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun macam-macam perilaku tercela ini ada berapa? Ada apa saja? Yang pertama, licik, zalim, dan diskriminasi. Sebab dari licik apa? Sebab dari perilaku licik. Ya, Biasa berbohong. ya. Dampak dari perilaku tamak. Dijauhi orang. Dijauhi orang. Contoh dari
ada kembali ke tempat duduk masing-masing. Makasih Bu. Tiga. Baik, sudah semuanya sudah tertib. Di sini ada pertanyaan, Ibu akan bagikan, kalian jawab. Setelah itu kumpul di depan ya. Oke Bu. Ada yang lebih? Ada yang lebih tidak? Bu, Badung. Yang tidak ada kertasnya mohon di kertas satu lembar ya. Jawablah cerita dalam bentuk kasus. Minta sama temannya. Buku cerita. Tapi yang tidak dapat, Ibu. Boleh, harus tulis di situ ya. Nanti kumpulkan ke depan. Ya, di atas pertanyaan, di samping pertanyaan. Sambil ada yang menanyakan, sambil keluarkan kertas satu lembar. Cerita. Ada yang ditanyakan mengenai pertanyaan yang mau dibagikan? Jiko. Pilih satu aja. Misalnya kalian ingin membahas tentang licik nih, kalian ceritakan tentang licik. Ceritakan tentang licik. Ada yang ditanyakan tidak? Boleh cerita apapun ya mengenai perilaku licik, sikap licik, perilaku tamak, zalim. Lagi sih itu. Soal itu. Ini apa? Ayo ada yang ditanyakan? Bagi yang sudah kumpulkan ke depan.
menit lagi ya. Kita akan sebebas mungkin. Pendek dari cerita. Baik, waktunya habis. Tolong kumpulkan ke depan. Namanya ada sorry dulu. Sudah ya, sudah kumpulkan semua ya. Sampai belum ya? Sudah semuanya. Sudah. Baik, terima kasih telah berpartisipasi. Nanti ini Ibu akan bagikan minggu depan ya untuk penilaiannya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang mengenai perilaku tercela. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas, Samir mohon untuk dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Pelajari di rumah ya. Untuk bab selanjutnya juga belajar untuk pembelajaran kita pertemuan minggu depan. Ya, Bu. Untuk materi